Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Nabila Makrarusendra, Oni Natasa Aulia, dan Yoga Pratama, mata kuliah struktur hewan dengan dosen pengampu Yusni Atifa, SSI, MSI. Pada kelompok 1 akan membahas tentang materi jaringan hewan. Sebelum membahas tentang materi jaringan hewan, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekelompok sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jadi, jaringan hewan adalah macam-macam kelompok sel hewan yang dapat mengerjakan suatu fungsi spesifik yang kemudian dapat membentuk berbagai macam organ. Jaringan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan saraf. Jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh bagian luar maupun permukaan tubuh bagian dalam. Umumnya jaringan ini tersusun atas sel-sel yang saling terikat kuat. Ciri-ciri khusus jaringan epitel yaitu yang pertama, bentuk dan ukuran sel bervariasi. Yang kedua, sel-selnya tersusun rapat. Yang ketiga, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung saraf. Yang keempat, kemampuan regenerasi tinggi. Jaringan epitelium dapat berasal dari perkembangan lapisan ektoderma, mesoderma, atau endoderma. Epitelium yang melapisi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung disebut endotelium. Epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan peritoneum disebut mesotelium. Dan epitelium yang melapisi tubuh bagian luar atau kulit disebut eksotelium. Adapun fungsi umum jaringan epitel yaitu proteksi, absorpsi, sekresi, ekskresi, transport cairan, dan reseptor. Macam-macam jaringan epitel. Yang pertama yaitu simple epithelium, yang kedua pseudostratified epithelium, dan yang ketiga stratified epithelium. Yang pertama yaitu simple epithelium, terdiri dari satu lapis saja, bisa dilihat gambarnya. Yang kedua, pseudostratified epithelium, yaitu terdiri dari satu lapis, tapi terlihat beberapa lapis, seperti gambar di bawah ini. Dan yang terakhir yaitu stratified epithelium, tersusun oleh beberapa lapis atau berlapis-lapis, bisa dilihat gambarnya. Berdasarkan bentuk dan jumlah susunan, epitelium dibagi ke beberapa bagian, yaitu yang pertama, epitel pipi. Epitel pipi ada yang selapis dan yang berlapis. Ini adalah contoh yang selapis, dan ini adalah yang berlapis. Yang kedua yaitu epitel kubus. Epitel kubus juga dibagi menjadi selapis dan berlapis. Ini adalah contoh yang selapis. Yang ketiga, epitel silindris. Epitel silindris ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, selapis, berlapis, dan berlapis semu silia. Ini adalah contoh yang selapis, berlapis, dan berlapis semu silia. Yang keempat, epitel transisional, yaitu bentuknya dapat berubah-ubah dengan cara mengembang dan mengempis dan bersifat impermeabel. Dan yang kelima, epitel kelenjar. Dari segi fungsi, ada 3 fungsi yaitu epitel pelindung, epitel kelenjar, dan epitel sensoris. Susunan jaringan epitel. Kalian bisa melihat gambar pada pojok atas kanan, yaitu
Yang bertanda nomor 1 bernama bagian apikal. Bagian terluar jaringan epitel dapat termodifikasi. Yang A, mikrofili untuk memperluas bidang penyerapan. Yang kedua silia untuk menangkap zat-zat tertentu. Bagian yang diberi nomor 2 bernama bagian basal, bagian terdalam jaringan epitel yang berikatan dengan jaringan ikat. Yang ketiga bernama lamina basalis, bagian dari membran dasar yang letaknya setelah jaringan epitel. Yang keempat, lamina reticularis, bagian dari membran dasar yang letaknya sebelum jaringan ikat. Dan yang kelima yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat dan penyokong. Jaringan ikat atau penyokong merupakan jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari mesodem. Konsistensi lunak, elastis, dan tidak tahan stres. Jaringan tersebut memiliki cairan ekstraseluler di mana sel-sel yang menyusun jaringan tersebut pada cairan lain. Cairan yang dimaksud dikenal juga dengan matriks. Jaringan ikat pada hewan adalah jaringan ikat khusus yang memiliki fungsi penting dan vital bagi makhluk hidup, khususnya pada hewan. Adapun ciri-ciri jaringan ikat pada hewan, yang pertama, letak sel jaringan ikat tidak berhimpit jika hanya berhubungan pada ujung protoplasmanya saja. Yang kedua, mempunyai bentuk sel yang tidak teratur, inti sel menggelembung dan sitoplasma bergranula. Dan yang ketiga, mempunyai komponen intraseluler atau matriks. Adapun fungsi jaringan ikat, yang pertama, sebagai penghubung dan penunjang ikat jaringan organ. Yang kedua, sebagai proteksi atau pelindung organ. Yang ketiga, menyimpan lemak dan juga energi. Yang keempat, memfagositosis kuman dan zat-zat asing. Yang kelima, membentuk antibodi dan zat antikoagulan. Yang keenam, mengurangi pengeluaran panas tubuh dari kulit. Yang ketujuh, sebagai transportasi cairan tubuh. Yang kedelapan, menyusun sistem sirkulasi darah. Yang kesembilan, mengangkut oksigen dan makanan. Yang kesepuluh, mengangkut sisa metabolisme. Dan yang kesebelas, sebagai pengisi rongga di antara organ. Adapun komponen penyusun jaringan ikat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu komponen sel yang pertama. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kanan, itu sudah diberi huruf. Adapun huruf yang bertulis huruf A bernama makrofag, bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Yang B, fibroblast, protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentuk matriks jaringan ikat. Yang C, sel tiang, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Yang D, sel lemak. Yang L, sel darah merah. Yang F, sel darah putih. Dan yang G, melanosit, berfungsi untuk menghasilkan zat melanin pada kulit. Bagian kedua yaitu komponen matriks dan serabut, dimulai dari huruf abjad H yang bernama matriks, komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Yang I, serat kolagen berwarna putih dan berdaya regang tinggi dan elastisitas rendah. Yang J, serat elastik berwarna kuning dan daya elastisitas tinggi. Dan yang K, serat retikular berbentuk jaring, elastisitas rendah dengan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Macam-macam jaringan ikat dan penyokong. A. Jaringan ikat biasa terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jaringan ikat embrional. Jaringan ikat embrional merupakan jaringan yang terdapat pada individu yang masih berada dalam kandungan induknya. Jaringan ini dikenal sebagai jaringan mesenkim. Jaringan ini kemudian berkembang menjadi jaringan-jaringan pengikat lainnya. Adapun jaringan mukosa, yaitu jaringan pengikat embrional yang hanya terdapat pada tali pusat dan vitreous humor bola mata. Yang kedua, jaringan ikat sesungguhnya.
Jaringan ikat sesungguhnya terdiri atas jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat, jaringan pengikat retikular, dan jaringan lemak. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang paling umum ditemukan di dalam tubuh manusia. Jaringan ini mempunyai ikatan antara struktur yang longgar berupa serat di antara sel-sel dan cairan interselulernya. Serat yang terdapat pada jaringan pengikat longgar meliputi serat kolagen yang bersifat kuat, serat elastin yang bersifat elastis, dan serat retikular yang bertindak sebagai kerangka berbagai organ benak. Jaringan ikat longgar tersebar luas di bawah jaringan epitel. Ini adalah gambar jaringan ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat padat memiliki matriks yang berbentuk dari serabut kolagen yang padat. Hal ini menjadi susunan jaringan pengikat padat tidak elastis. Jaringan ikat padat menyusun tendon yang menempelkan otot pada rangka dan ligamen yang menghubungkan berbagai sendi. Ini adalah contoh gambar jaringan ikat padat. Yang ketiga, jaringan adiposa menyimpan lemak di dalam sel adiposa yang relatif berukuran besar. Sel-sel adiposa tersusun rapat dalam suatu matriks yang tipis. Sel-sel adiposa berasal dari fibrolas. Jaringan ini melapisi dan menjadi bantalan tubuh. Fungsi lainnya adalah sebagai tempat penyimpanan energi. Ini adalah contoh jaringan adiposa. Dan yang terakhir, jaringan serat retikular. Tersusun oleh serat retikular, jaringan ini banyak ditemukan di dalam makrofag dan jaringan limfoid. Ini adalah gambarnya. Tulang rawan. Tulang rawan adalah bentuk khusus jaringan ikat dengan konsistensi matriks ekstraselnya yang keras, sehingga tulang rawan ini memiliki daya kenyal yang tinggi. Tulang rawan ditandai dengan suatu matriks ekstrasel yang banyak mengandung glikosaminoglikan dan proteoglikan, yaitu makromolekul yang berinteraksi dengan serat kolagen dan elastin. Adapun ciri-ciri tulang rawan yaitu berbentuk khusus jaringan ikat dengan fungsi utama menyokong jaringan lunak, terdiri atas sel-sel dan matriks. Matriksnya mengandung serat kolagen atau serat elastin yang memberi kekuatan, dan tulang rawan memiliki kekuatan renggang, penyokong struktural, dan memungkinkan fleksibilitas tanpa distori. Jenis-jenis tulang rawan berdasarkan matriksnya. Yang pertama, jaringan tulang rawan hialin. Karakteristik jaringan tulang rawan hialin adalah sel-selnya berwarna putih dan homogen. Jaringan ini banyak terdapat pada rangka tubuh janin, ujung-ujung tulang panjang, hidung, laring, trakea, bronkus, dan tulang rusuk. Yang kedua, jaringan tulang rawan fibrosa. Jaringan ini banyak mengandung serat kolagen sehingga menyebabkan strukturnya kuat dan kaku. Jaringan tulang rawan fibrosa ditemukan pada ruas tulang belakang, tulang panggul, daerah tulang kemaluan, dan pada pelekatan tendon pada tulang. Yang ketiga, jaringan tulang rawan elastin. Jaringan rawan elastin adalah jaringan yang kaya akan serabut elastis, banyak terdapat di daun telinga dan tuba eustachius. Nah, ini adalah tabel perbedaan klasifikasi tulang rawan. Di sini kalian bisa melihat dari perbedaan kartilago hialin, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Di sini, kelompok 1 juga menyediakan gambar dari masing-masing kartilago. Ini juga merupakan gambar dari jaringan tulang rawan kartilago. Baiklah, adapun materi selanjutnya yaitu jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri dari sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan di dalam matriks. Matriksnya terdiri dari zat perekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kalsium.
Tulang merupakan komponen utama dari kerangka tubuh dan berperan untuk melindungi alat-alat tubuh yang tempat melekatnya otot kerangka. Yang semakin bertambahnya usia seseorang, maka kadar zat pelekatan kolagennya pun akan semakin menjadi rendah. Sementara itu, zat kapurnya akan semakin meningkat, yang sehingga tulang akan semakin keras dan kuat. Fungsi jaringan tulang yaitu yang pertama membentuk tubuh, yang kedua melakukan gerakan tubuh, yang ketiga melindungi organ-organ tubuh, yang keempat melekat pada otot lurik, yang kelima membentuk sel-sel darah merah, dan yang keenam deposit kalsium dan fosfat. Adapun komponen sel, yang pertama osteoblast, yang kedua osteosit, dan yang ketiga osteoklas. Di sini juga disediakan gambar-gambar dari masing-masing komponen sel. Yang pertama, osteoblast, yaitu sel pembentuk tulang yang memiliki fungsi pembentuk protein matriks tulang. Sel berderet-deret pada sisi pertumbuhan tulang dengan sitoplasma basofil, inti besar, dapat mitosis. Yang kedua, osteosit, yaitu sel tulang. Fungsinya memelihara matriks tulang, sel dengan ukuran kecil, kurang basofil, inti besar, terletak di celah-celah matriks, dan tidak dapat mitosis dan repair. Dan yang ketiga, osteoklas, sel perusak tulang, berfungsi untuk reabsorpsi matriks tulang pada tempat yang rusak atau tidak diperlukan. Sel besar dengan inti banyak, sitoplasma pucat, terletak di permukaan tulang. Jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan ikat khusus yang istimewa karena sifat dan kondisi fisik dari darah berbeda dengan jaringan ikat lainnya. Jaringan ini berupa cairan dengan komponen utamanya adalah sel-sel darah dan plasma darah. Komponen jaringan darah yaitu darah terdiri dari 55% plasma darah, bagian cair darah, dan 45% korpuskuler, bagian padat darah, atau sel-sel darah. Fungsi jaringan darah yang pertama, mengangkut berbagai jenis sel darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut O2 dari paru-paru dan nutrisi dari sistem pencernaan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut limbah dari berbagai jaringan tubuh ke organ pembuangan. Yang keempat, trombosit dan fibrinogen berperan penting dalam pembekuan darah. Yang kelima, plasma darah membantu pengaturan suhu tubuh. Dan yang keenam, sel darah putih dan antibodi menjadi dari bagian sistem pertahanan dan kekebalan tubuh. Jenis-jenis jaringan darah. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni sel darah merah, terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah dibandingkan kedua komposisi darah lainnya, yaitu leukosit dan trombosit. Warnanya yang merah pekat salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Yang kedua, sel darah putih. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam seluruh komposisi. Meski begitu, komponen darah ini mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini dikarenakan sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Terakhir, trombosit. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel. Trombosit atau kadang disebut juga keping darah adalah sebuah fragmen sel berukuran kecil. Komponen darah yang satu ini juga disebut sebagai keping darah. Plasma darah. Plasma darah adalah salah satu penyusun darah yang berwujud cair serta mempengaruhi sekitar 5% dari berat badan manusia. Plasma darah memiliki warna kekuning-kuningan yang di dalamnya terdiri dari 90% air, 8% protein, dan 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan antigen.
Sisanya berisi bahan organik seperti lemak, kolesterol, urea, asam amino, dan glukosa. Plasma darah merupakan cairan darah yang berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh manusia, dan mengangkut zat sisa metabolisme dari sel-sel tubuh atau dari seluruh jaringan tubuh ke organ pengeluaran. Di dalam plasma darah terdapat beberapa protein terlarut, yaitu yang pertama, albumin, berfungsi untuk memelihara tekanan osmotik darah. Yang kedua, globulin, berfungsi untuk membentuk zat antibodi. Yang ketiga, fibrinogen, adalah sumber fibrin yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Plasma darah terdiri atas serum dan fibrinogen. Seperti yang telah dijelaskan di atas, fibrinogen adalah sumber fibrin yang berfungsi dalam proses pembekuan darah, sedangkan serum adalah suatu cairan berwarna kuning. Yang keempat, serum berfungsi sebagai penghasil zat antibodi yang dapat membunuh bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Baiklah, sekian persentase dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik secara materi maupun penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.